Halo, halo, apa kabar? Eh, Senang sekali saya bisa kembali menjumpai Anda bersama dengan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky aktivis kontras, Andri Yunus disiram pakai air keras dan mengalami luka bakar 24% di tubuhnya. Teror semacam ini jelas sangat mengejutkan dan mengingatkan kita pernah menimpa penyidik senior KPK Novel Baswedan dan sekarang ini kan Novel mengalami cacat permanen. Ya tentu Bung Hertu, apapun peristiwa ini menambah kegelisahan, menambah ketidakpastian politik karena yang bersangkutan Andre ini adalah aktivis kontras dan kaitannya tentu dengan aktivitas yang bersangkutan. Dan kita tahu reputasi kontras yang selalu memberi kritik terutama pada usaha-usaha untuk membatalkan demokrasi itu. Jadi kalau air keras itu disiramkan pada Andre, itu artinya ada upaya untuk membungkam suara kritis dari masyarakat sipil. Kan Andre bukan seseorang yang individual, dia bagian dari perjuangan politik, perjuangan demokrasi LSM Indonesia. Jadi ujian ini bukan sekedar pada masyarakat sipil, yaitu keinginan untuk memperoleh perlindungan dari negara, tetapi juga pada Presiden Prabowo, karena tentu rating Indonesia akan drop, akan turun lagi itu, karena dianggap bahwa di era Presiden Prabowo penghargaan dan penghormatan pada para pejuang hak asasi manusia, pejuang demokrasi itu tidak terlindungi itu. Apapun kita boleh menganggap bahwa ini ada the fifth column, ada koloni kelima di dalam kekuasaan atau di luar kekuasaan yang ingin menguji daya tahan politik atau sebut aja konsistensi dari pemerintah, terutama presiden di dalam menjaga hak asasi manusia. Saya baca tadi Pak Pigai, Menteri HAM, sudah meminta supaya polisi mengusut tuntas ini. Tentu dunia internasional juga akan mencatat peristiwa ini sebagai penghinaan terhadap demokrasi. Jadi kita mulai menduga bahwa krisis politik mulai dipancing melalui peristiwa-peristiwa yang dianggap kecil tetapi dengan impact yang besar. Karena yang disiram air keras adalah seorang pejuang aktivis hak asasi manusia, dan dia baru menyelesaikan podcast yang temanya adalah mempertanyakan aktivitas militer atau keterlibatan militer dalam politik atau dalam banyak institusi sipil. Kita nggak tahu ini kaitannya sebab akibat, tetapi tentu kita mesti menduga dengan kuat bahwa di belakang isu-isu yang hari-hari ini kontroversial soal creeping militarism, soal melemahnya lembaga-lembaga demokrasi, merupakan sinyal bahwa Indonesia ada di dalam the Republic of Fear atau republik yang penuh dengan ketakutan tuh. Dan ini mesti secepat-cepatnya diselesaikan oleh presiden. Presiden saya kira harus datang di depan pers dan menerangkan atau menjelaskan bahwa soal yang peristiwa yang terjadi kemarin malam itu merupakan penghinaan terhadap demokrasi. Kapolri Jenderal Listio Sigit menyatakan memberi atensi khusus atas peristiwa tersebut karena ini dampaknya memang sangat serius ya bagi citra demokrasi Indonesia. Dan kalau melihat ada CCTV yang beredar dan juga di situ terlihat sekali saat peristiwa atau detik-detik terjadi peristiwa itu tertangkap kamera, tampaknya nggak bakal sulit ini bagi polisi untuk menangkap dan sekaligus membongkar apa di belakang peristiwa ini. Saya kira tidak sulit bagi aparat untuk mengungkap kasus ini karena beberapa CCTV tentu sudah merekam, karena itu di daerah yang cukup tersedia fasilitas CCTV. Kita ingin memastikan bahwa dalam waktu yang singkat harus terjadi atau harus ada keterangan dari pihak pemerintah tentang keadaan ini. Dan ini bukan soal hutang piutang, pasti ini bukan soal dendam personal, tetapi tetap kita mesti duga dengan kuat bahwa ada unsur di dalam atau mereka yang ingin mencoba-coba menguji, mengumpankan kasus ini untuk meminta perhatian presiden terhadap kasus-kasus yang selama ini ditutup-tutupi. Dalam pengertian yang lebih lengkap, kita bisa menilai bahwa presiden sedang diuji
kemampuan dia untuk menumbuhkan harapan pada publik tentang demokrasi dan keamanan warga negara. Jadi ini sebetulnya adalah ujian bagi presiden. Kalau masyarakat sipil sudah sering diuji dari dalam banyak kasus pelemparan batu pada aktivis. Kemarin ada lembaga yang mengulas atau menuntun ide-ide tentang republik itu dikirimin ular segala macam. Jadi kita mulai melihat bahwa akhir-akhir ini timbul kembali semacam kegelisahan atau bahkan ketakutan bahwa demokrasi akan dibatalkan oleh ancaman-ancaman yang betul-betul bersifat menghina akal sehat kita tuh. Kita udah hidup di dalam lembaga demokrasi, ada fasilitas untuk mengajukan keberatan secara hukum kalau betul-betul ada yang tersinggung, tetapi bukan dengan cara memamerkan kekerasan, the festival of torture. Ini penanda pertama bahwa sedang dimulai sebetulnya krisis politik melalui peristiwa-peristiwa penyerangan terhadap para pejuang demokrasi. Dan saya ingin supaya Presiden Prabowo mengerti bahwa dia sebetulnya ada di dalam umpan besar yang satu waktu akan memakan korban yang lebih dan pemerintahan dia akan disalahkan. Jadi kelihatannya Presiden Prabowo harus mengambil langkah dan memastikan bahwa pelakunya itu harus ditangkap dan diungkap motifnya itu. Kesempatan inilah yang memungkinkan kita bisa percaya lagi bahwa ada pelembagaan demokrasi, ada nilai-nilai yang sedang diselamatkan, tapi pada saat yang sama kita mengerti bahwa bagian-bagian yang ingin ya dalam istilah yang tradisional yaitu mengail di air keruh sudah mulai beroperasi di dalam sistem kekuasaan sendiri. Bagi kalangan aktivis, saya kira ini sudah menjadi risiko yang mereka perhitungkan. Tapi tentu hal semacam ini tidak bisa dibiarkan dan jadi tanggung jawab pemerintah untuk segera membongkar tuntas kasus ini. Apalagi bagi Pak Prabowo jelas ini jadi pertaruhan ya. Karena ini jelas akan makin menambah beban berat soal yang sekarang dihadapi, beban-beban ekonomi yang dihadapi pemerintah. Karena ini kan menggambarkan citra betapa Indonesia tidak aman dan demokrasi kita juga tidak dijamin. Oh ya, saya kira teror semacam ini tidak akan menghentikan langkah-langkah para pengkritik atau mereka yang ingin mengevaluasi keadaan politik atau bahkan mereka yang memilih untuk menjadi pejuang HAM atau aktivitas hak asasi manusia pasti tidak akan mundur hanya karena ada tekanan politik atau ancaman kekerasan. Kita tahu bahwa LBH menjadi pusat perjuangan politik dari zaman Orde Baru. Kontras juga sangat detail menyimpan data-data tentang pelanggaran hak asasi manusia. Jadi mereka yang memilih untuk menjadi aktivis ya tahu resikonya, tetapi tidak boleh hanya karena mereka tahu resiko lalu dicoba-coba untuk menghalangi perjuangan mereka. Kita ingin menyempatkan diri untuk melihat kasus-kasus sebelumnya. Ada Novel Baswedan yang disiram juga dengan air keras, ada Munir yang tewas di atas pesawat. Semua itu adalah sebetulnya blind spot dari demokrasi itu, titik-titik gelap dari demokrasi yang mungkin tidak terbaca oleh publik atau disembunyikan oleh sistem keadilan, tetapi ingatan publik yang direkam oleh para jurnalis, oleh masyarakat sipil, oleh netizen hari-hari ini, aku akan dikumpulkan untuk ditagihkan kembali pada kekuasaan. Jadi sekali lagi, selesaikan masalah ini secepat-cepatnya supaya ada kepercayaan baru pada publik bahwa Presiden Prabowo serius untuk menjaga demokrasi, bahwa Presiden Prabowo tidak ingin ada kecelakaan politik yang bisa membuat beliau dipersalahkan di kemudian hari. Jadi poin-poin yang sudah diucapkan oleh tim pencari fakta, Kontras dan LBH sudah membuat rilis, Menteri Pigai juga sudah meminta dengan kuat supaya kasus ini diungkap, dan kita tunggu dalam waktu yang sangat singkat supaya tidak ada tanda tanya bahwa siapa yang bermain di belakang kasus penyiraman air keras pada aktivis demokrasi itu saudara Andre Yunus ini. Saya kira itu poin yang mendasar, dan penyelesaian kasus ini akan mengembalikan sebetulnya fungsi dari lembaga-lembaga kritik itu. Kalau ini kemudian ditutupi atau tidak bisa diselesaikan, maka orang menduga akan ada sesuatu lebih besar yang akan terjadi di hari-hari ke depan. Kita pastikan bahwa
tuntutan masyarakat sipil supaya demokrasi diluruskan. Kita inginkan supaya para pejuang hak asasi manusia ini di bidang anti korupsi, di bidang anti penyalahgunaan wewenang, mereka yang bergerak di wilayah konflik agraria supaya dilindungi itu. Karena hanya pada mereka kita percaya bahwa republik ini bisa dihasilkan ulang melalui perspektif akal sehat. Nah, sementara ini kita hidup dalam republik yang penuh dengan ketakutan, the republic of fear. Itu harus kita batalkan ide kekerasan di dalam merawat institusi publik. Salam akal sehat. Ya, salam akal sehat.